Sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa narasumber kita terlebih dahulu, Ibu Alisa Feria Rohyatul Jannah Eskom. Selamat malam, Ibu. Bagaimana kabarnya malam ini? Selamat malam, Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah senang sekali ya mendengar kabar baiknya. Nah, dan tentu saja juga kita menyapa teman-teman mahasiswa kita yang telah hadir pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan antusias mengikuti sesi kita malam hari ini karena topik yang dibahas itu pasti sangat penting untuk masa depan profesional kalian di dunia IT nanti. Nah, malam hari ini kita akan mengikuti kuliah tamu dengan tema etika dan profesionalisme dalam pengembangan perangkat lunak di lingkungan industri. Nah, topik ini itu sangat relevan karena dalam dunia industri teknologi ini, setiap keputusan yang diambil oleh seorang profesional IT, baik dalam menulis kode, mengelola data, maupun membangun sistem ini, dapat berdampak langsung pada keamanan pengguna, stabilitas layanan perusahaan, dan reputasi organisasi. Nah, untuk itu, pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita telah menghadirkan narasumber yang memiliki pengalaman nyata di industri IT, yaitu Ibu Alisa Velia Rohyatul Jannah Eskom. Beliau saat ini bertugas di Regional Network Operation PSTT V3 ya, Telkom Indonesia, dan aktif terlibat dalam berbagai proses operasional jaringan serta pengembangan solusi digital di lingkungan perusahaan. Nah, melalui pengalaman beliau bekerja di industri telekomunikasi dan teknologi, jadi malam ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih etika profesi, tanggung jawab, dan profesionalisme yang benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari di dunia kerja. Mulai dari menjaga kerahasiaan data, menjaga kualitas kode, berkolaborasi dalam tim, hingga bersikap adaptif menghadapi perubahan teknologi. Nah, baik, tanpa perpanjang lebar lagi, kepada yang terhormat Ibu Alisa, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk layarnya sudah terlihat ya. Iya, Ibu, sudah terlihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 11 Desember, saya berkesempatan untuk membagikan pengalaman terkait etika profesi di bidang IT. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Alisa Velia Rehatul Jannah. Saat ini saya adalah seorang IT developer di salah satu perusahaan telekomunikasi di Jawa Timur. Hari ini saya akan memberikan beberapa pengalaman dari kuliah sampai karir pet, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait etika profesi di bidang IT. Dimulai dari background pendidikan saya, tahun 2015 sampai 2018 saya mulai mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak di SMK Telkom Malang. Waktu itu adalah hal yang pertama bagi saya untuk mengenal dunia IT, di mana saya awalnya mengalami kesulitan untuk memahami bagaimana sebuah alur program itu berjalan sampai menjadi sebuah sistem informasi. Sembari merasa salah jurusan, saya mencoba mencari pelampiasan untuk mencari skill lain, yaitu dengan menemukan skill saya di bidang non-IT, yaitu di desain grafi dan fotografi. Menjelang lulus, saat itu ada magang, ujian kenaikan level, dan ujian kenaikan kompetisi, di mana ujian kenaikan level dan ujian kenaikan kompetisi ini mengharuskan siswa SMK Telkom Malang itu untuk membuat sebuah sistem informasi di lab selama 2 hari tanpa bantuan ChatGPT, bantuan Google, dan lain hal. Karena waktu zaman saya di tahun itu masih belum ada yang namanya AI. Dan setelah berusaha sekeras mungkin untuk belajar bidang IT ini, saya mulai paham bagaimana terkait alur program, bagaimana membuat sebuah logika-logika, dan membawa saya untuk mendalami dunia IT ini dengan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu pada tahun 2018 sampai 2021, saya berkuliah di Politeknik Negeri Malang jurusan Manajemen Informasi D3, yang saya lanjutkan di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2022 sampai 2024, jurusan Sistem Informasi S1,
Dan pada saat ini, pada tahun 2024 hingga sekarang, saya melanjutkan perkuliahan di Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November untuk gelar S2. Memahami dan mengetahui bahwa saya pernah mengalami salah jurusan, merasa salah jurusan, saya merasa bahwa tidak semua orang itu diberi karunia untuk memahami sebuah program, memahami sebuah alur program itu secara cepat. Jadi, untuk adik-adik yang hingga saat ini merasa kesulitan dalam memahami bagaimana kode program itu berjalan, bagaimana membuat sebuah sistem informasi, walaupun saat ini itu sudah dimudahkan dengan adanya AI, eh, saya berpesan bahwa jangan sampai kalian itu berkecil hati dalam mempelajari hal tersebut dan jangan merasa minder ketika kalian teman kalian itu proses belajarnya lebih cepat. Karena terkadang untuk sampai pada tujuan yang paling jauh, kita harus rela untuk tertinggal sebentar. Nah, sebentar untuk sabar dalam menghargai proses dalam mempelajari ilmu-ilmu di bidang IT. Nah, berikut ini adalah skill yang saya sarankan untuk mahasiswa-mahasiswa di bidang IT yang mungkin tidak begitu menyukai atau tidak begitu berpotensi di coding karena bidang IT kan masih banyak pecahannya. Kita harus yang pertama bisa mengeksplorasi bidang IT yang non-coding seperti UI UX design, data analis, IT support atau networking. Dan yang kedua, ubah mindset kuliah untuk pola pikir. Ketika kalian merasa frustasi dalam mengerjakan sebuah tugas besar, skripsi, ketika harus merealisasikan sebuah kode program sampai menjadi sebuah produk, jangan putus asa dalam kesulitan tersebut, tapi manfaatkan hal tersebut untuk melatih dan memperdalam latihan logika dan problem solving kalian. Dan yang ketiga, kalian bisa mencari benang merahnya antara bidang minat yang kalian sukai dengan potongan-potongan yang ada di bidang IT ini. Seperti contohnya ketika kalian suka menggambar, kalian bisa mempelajari, memperdalam terkait desain grafik, front-end development, UI UX yang fokusnya adalah di visual. Kemudian ketika kalian suka menulis, kalian bisa mempelajari terkait technical writing, copywriting, dan hal sebagainya. Dan ketika kalian suka bisnis, kalian juga bisa memaksimalkan mata kuliah yang bisa kalian ambil di jurusan kalian. Kalau di zaman saya waktu itu, saya ada mata kuliah terkait entrepreneurship dan juga accounting. Nah, dari situ saya belajar terkait cost production, terkait manajerial organisasi perusahaan, terkait manajemen resource, dan lain-lain. Kemudian, karena kalian sebagai mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti magang di industri, lakukan semaksimal mungkin yang pertama dengan melakukan cari tahu apa saja hal yang bisa kalian dapatkan dari industri tersebut dan maksimalkan sedalam mungkin untuk mengetahui role-role yang bisa kalian jadikan referensi untuk berkarir di jenjang selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa untuk mengasah soft skill kalian, di mana soft skill kalian itu bisa dilatih dari organisasi, kegiatan non-akademik, dari cara kalian berkelompok di kelas, dan hal yang lain. Mungkin buat beberapa orang, coding itu susah dipahami. Tapi untuk bertahan di bidang IT dan untuk memanfaatkan dengan baik peran kalian sebagai mahasiswa, jangan lupakan bahwa kalian bisa melatih soft skill kalian itu di kuliah. Karena menurut saya, tempat yang paling bagus dan paling baik untuk melatih soft skill kalian sebelum terjun di lapangan itu ya ketika kalian sebelum bekerja bisa jadi di kelas, di lingkungan kalian, di lingkungan luar kampus, di kampus, atau di organisasi. Nah, berikut adalah pengalaman saya untuk melatih hard skill dan soft skill saya
Yang pertama, saya berpengalaman menjadi Sekretaris Bidang Humas UKM Rispol pada tahun 2019, di mana ketika menjadi Sekretaris Bidang Humas, saya belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar kampus. Saya juga belajar bagaimana memanajemen sebuah organisasi dan juga membuat sebuah program kerja. Yang kedua, saya pengalaman menjadi Ketua Kalang Dana Safari Dakwah. Di sini saya berpengalaman dan mengambil pelajaran pada pihak pada soft skill yaitu problem solving, di mana waktu itu saya dituntut untuk dapat mengumpulkan dana agar bisa merealisasikan sebuah proker. Dan saya juga belajar terkait public speaking terhadap calon-calon donatur untuk bisa meyakinkan bagaimana saya akan merealisasikan program kerja Safari Dakwah. Kemudian, saya juga aktif menjadi anggota workshop riset informatika. Di sini saya gunakan untuk belajar berkolaborasi dengan beberapa IT yang lain dari kemudian saya juga belajar bagaimana problem solving, membuat sebuah riset terkait informatika dan hal yang saya dapat setelah lulus yaitu saya bisa membangun relasi dengan beberapa eh, pelaku digital di perusahaan lain. Kita bisa bersharing, kita juga bisa memberikan kesempatan terkait lowongan pekerjaan yang tersedia terhadap teman-teman kita di kampus sebelumnya. Saya juga pernah menjadi menjadi award beasiswa PPA yang diselenggarakan Kemendikbudristek, sertifikasi BNSP Kominfo, mahasiswa berprestasi 2024, penerima beasiswa unggulan 2025 Kemendikdasmen, dan pengalaman kompetisi dari bidang akademik dan non-akademik yang saya pernah dapatkan, yaitu juara satu fotografi provinsi pada tahun 2017, saat-saat di mana saya merasa salah jurusan dan mencari pelampiasan di bidang lain. Kemudian juara satu poster transformasi digital tingkat nasional 2019, dan juara satu Big Data bersama tim yang diselenggarakan oleh Serikat Kementerian Pendidikan di ASEAN yang waktu itu diselenggarakan di Thailand di bidang Big Data. Nah, berikut ini adalah skill yang dibutuhkan perusahaan IT. Yang pertama, eh, karena potongan IT kan ada banyak. Di sini kalian itu bisa memilih untuk mendalami mana hal yang kalian minati. Di situ nanti kalian bisa memanfaatkan untuk melatih eh, untuk mengumpulkan portofolio kalian, untuk melatih skill kalian dengan mengumpulkan sertifikasi-sertifikasi dan juga media lain untuk belajar. Hard skill yang dibutuhkan perusahaan IT yang pertama itu software development yang terpecah dari beberapa bagian seperti front-end developer, full stack developer, back-end developer, IT developer, atau juga bisa QA analis. Kemudian, ketika kalian berminat di bidang desain grafik, kalian juga bisa memanfaatkan skill dan potensi kalian di UI UX dengan mengumpulkan portofolio sebanyak-banyaknya. Kemudian, ketika kalian suka dalam bidang manajerial, kalian suka leadership, kalian suka mengatur kalian memiliki potensi dalam mengatur banyak orang, kalian bisa terjun di project management, kemudian data analis, IT support, dan banyak hal yang lain. Kemudian soft skill yang bisa dipersiapkan dari saat ini itu seperti problem solving kalian, komunikasi yang efektif, adaptabilitas terhadap perubahan-perubahan, teamwork dan kolaborasi yang bisa kalian latih pada saat kalian di kelas mengerjakan sebuah tugas kelompok, manajemen waktu untuk mengerjakan sebuah tugas sebelum dengan deadline-nya. Nah, karir path dari pengalaman saya dimulai dari magang. Saat itu saya mengikuti magang industri secara intensif selama 1 semester di pada saat itu di semester 5. Kemudian
Setelah menjalankan magang industri tersebut, ternyata saya direkrut oleh perusahaan tempat saya magang untuk menjadi seorang junior developer di startup dan saya lanjutkan mencari pengalaman baru sebagai back-end developer di corporate. Waktu itu saya berhasil direkrut sebelum lulus kuliah oleh tempat magang. Awalnya saya ketika magang itu mengalami culture shock karena apa yang saya pelajari di kampus itu berbeda dengan apa yang saya lihat di perusahaan. Waktu itu perusahaan saya itu kan terkait startup yang menyediakan layanan berupa sistem informasi bagi beberapa dinas di Indonesia. Nah, waktu itu yang saya pelajari di kampus itu masih Code Igniter, tapi yang saya lihat dan saya dapatkan di tempat magang itu adalah framework Symfony. Bahkan waktu itu adalah pertama kali saya mendengar terkait framework Symfony dan saya diberikan waktu selama 7 hari untuk mempelajari terkait framework Symfony itu. Setelah melihat framework Symfony itu sangatlah berbeda dengan Code Igniter, jadi saya dan beberapa teman saya mengalami kesusahan dalam memahami, jadi membutuhkan waktu beberapa saat. Dan sembari saya mempelajari terkait simfoni, saya juga meminta taks untuk diberikan oleh ketua saya di tempat magang. Dan setelah melakukan pemahaman sembari learning by doing, saat itu saya ternyata eh, bisa menyelesaikan taks-taks yang diberikan oleh ketua tim dari magang saya dengan baik sehingga mendapat kepercayaan untuk menjadi mahasiswa magang yang berkolaborasi dengan karyawan PTI untuk merealisasikan sebuah sistem informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Pada saat magang itu yang saya dapatkan, saya bisa mempelajari bagaimana seorang analis itu memecahkan masalah. Waktu itu saya dan dua teman saya diajak ke lapangan secara langsung, yaitu mengunjungi Dinas Pengadaan Barang Jasa untuk mengetahui proses analis itu mendapatkan informasi, mencatat kebutuhan-kebutuhan yang diberikan oleh klien. Dan kemudian pulang, dari catatan yang masih kasar itu diubah menjadi sebuah bisnis proses, dan dari bisnis proses itu disampaikan ke tim programmer. Dan waktu itu saat magang, pembagian tugas saya adalah sebagai programmer, tapi masih diberi keluasaan untuk belajar terkait analis juga. Nah, hal yang saya lakukan dan tips yang akan saya berikan kepada adik-adik untuk memaksimalkan waktu saat magang dan agar bisa direkrut menjadi karyawan di situ. Yang pertama, waktu itu saya tidak menganggap magang itu hanyalah eh, magang biasa, tapi saya menganggap magang itu adalah masa percobaan saya bekerja dengan saya membawa reputasi nama kampus dan saya harus menunjukkan sikap yang baik. Saya harus menjalankan tugas dan kewajiban saya dengan baik. Nah, saya di situ tidak berpikir bahwa saat magang saya juga berfokus pada tugas kuliah karena ketika magang itu kuliah saya di semester 5 juga masih berjalan tapi tidak begitu intensif karena memang difokuskan untuk magang. Nah, kemudian saya mengikuti peraturan-peraturan yang ada di tempat magang seperti datang tepat waktu, berpakaian yang rapi, dan kedisiplinan yang saya tonjolkan. Kemudian saya juga aktif dalam bertanya kepada karyawan di tempat saya magang. Ketika saya sudah menyelesaikan taks, saya aktif untuk meminta apakah ada yang bisa saya bantu atau pelajari. Kemudian ketika sudah mengalami kesulitan ketika mendapatkan taks yang diberikan, tapi kita tidak berhasil untuk menyelesaikan taks tersebut, yang saya lakukan yaitu mencoba sampai mentok, baru saya bertanya.
Namun bertanya itu saya juga menanyakan apakah eh, apakah ada apakah saya ada kesalahan ya saat melakukan realisasi ini. Sehingga ketika saya bertanya itu tidak hanya dengan tanya tangan kosong, tapi juga membawa temuan-temuan. Nah, sering kali dihadapi mahasiswa magang itu ketika apa yang kamu pelajari di kampus itu tidak sama seperti yang di perusahaan. Bisa saja transformasi digital atau degradasi digital. Seperti waktu itu saya menggunakan Code Igniter dan juga database-nya MySQL. Sedangkan di tempat magang menggunakan Symfony dan database PG Admin. Kemudian, ketika memang tidak ada taks yang diberikan, walaupun kelihatannya karyawan itu cuek terhadap mahasiswa magang, jangan digunakan waktu longgar itu untuk bermain game. Gunakanlah untuk membaca dokumentasi kode program dan belajar terkait alur program. Kemudian, ketika ada kesempatan untuk berdiskusi, tunjukkan bahwa kalian itu antusias dan juga aktif. Dan ketika kalian tidak memahami sebuah penjelasan, tanyakan secara sopan. Kemudian juga jalin relasi dengan baik dengan karyawan kantor. Nah, pada kenyataannya, ketika saya mengalami beberapa perubahan framework saat magang dan juga saat bekerja saat ini, yang saya tekankan adalah ketika kalian sudah memiliki dasar pemrograman OOP yang kuat, logik yang kuat, analitik yang kuat, kalian itu pasti bisa beradaptasi dengan framework baru, walaupun tetap membutuhkan beberapa hari dalam beradaptasi. Jadi, bekal yang kalian harus dapatkan yaitu logik itu sendiri. Dan etika yang tidak diperbolehkan ketika kalian menjadi seorang mahasiswa magang, yaitu yang pertama, kalian menyembunyikan kesalahan. Ketika kalian sudah dipercayai untuk berkolaborasi dengan karyawan kantor, dan ketika kalian melakukan kesalahan, baik itu fatal dan non-fatal, kalian harus secara jujur, secara bijak melaporkan kejadian itu dan minta maaf. Karena ketika kalian diam, itu akan berdampak pada banyak hal. Kemudian jangan sering izin karena sakit atau izin dengan alasan yang tidak jelas. Tunjukkan kedisiplinan kalian dan pahami bahwa alma mater kalian harus dijaga reputasinya. Karena ketika kalian merusak reputasi itu akan berpengaruh pada adik-adik tingkat kalian. Kemudian, eh, ketika kalian menjalin relasi dengan karyawan kantor dan ketika kalian mengetahui bahwa ilmu yang kalian dapatkan di kampus itu lebih terbaru daripada apa yang ada di kantor, kalian bisa eh, mem- menyampaikan dengan memberi saran, tapi tidak meremehkan dengan apa yang ada di kantor. Nah, fakta di lapangan sebenarnya tidak semua perusahaan itu secara mudah untuk mengajak atau menggabungkan mahasiswa magang dengan karyawan untuk tergabung pada sebuah proyek internal. Karena ada data yang sangat rahasia yang tidak boleh disebarluaskan. Nah, tapi perusahaan juga memberi kesempatan bagi mahasiswa magang untuk bisa bergabung pada proyek internal ketika kalian sudah memenuhi trust yang diberikan kepada perusahaan. Nah, trust itu bisa berupa soft skill dan hard skill, di mana soft skill-nya itu yang pertama, biasanya perusahaan itu akan menerima mahasiswa magang dan memasukkan ke proyek internal ketika mahasiswa tersebut mudah dalam menerima penjelasan, mudah dalam membayangkan ketika ada sebuah problem, bagaimana harus ditranslasikan kepada sebuah sistem, kemudian juga berintegrasi, terpercaya untuk tidak akan pernah menyebarkan informasi penting yang ada di saat proses kolaborasi dengan karyawan. Kemudian, hard skill yang dibutuhkan adalah mampu beradaptasi dengan framework yang digunakan di perusahaan
dan juga mampu memahami struktur codingan yang sudah ada. Maksudnya itu mampu memahami apa yang sudah dibuat oleh karyawan-karyawan sebelumnya. Dengan kemudahan kalian memahami codingan dari karyawan-karyawan yang lama, itu menunjukkan bahwa kalian itu juga nantinya akan bisa seperti itu. Nah, selama magang ada beberapa challenge dan opportunity. Challenge-nya yang pertama seperti yang dijelaskan tadi, mungkin beberapa mahasiswa itu akan merasa culture shock akan eh, environment yang ada di dunia kerja karena sangat berbeda dari yang kalian dapatkan di kuliah, baik secara waktu, baik secara ekosistem, dan lain hal. Kemudian, gap antara teori dan praktik, seperti yang tadi, ketika kalian hanya mempelajari konsep-konsep dasar yang kalian dapatkan di kampus, di perusahaan itu bisa saja eh, lebih jauh daripada apa yang kamu dapatkan teorinya. Tapi karena kalian sudah berbekal logik OOP dan analitik yang bagus, kalian nantinya tidak akan kesusahan dalam beradaptasi terkait hal tersebut. Kemudian menial task, di mana terkadang mahasiswa magang itu kecewa terkait ekspektasi yang diberikan pada beberapa perusahaan. Nah, itu adalah pentingnya kalian itu memilih dan memilah mau magang di mana. Kalian harus survei terkait tugas-tugas yang pernah diberikan kepada kakak tingkat kalian, atau kalian bisa mencari info itu di internet. Karena magang itu kalian bisa saja sangat sibuk ataupun sangat longgar. Itu adalah pilihan kalian sih. Kemudian, challenge selanjutnya adalah imposter syndrome, di mana kadang itu mahasiswa magang itu sungkan untuk bertanya karena mungkin takut dianggap bodoh atau emang benar-benar sungkan. Nah, kalian harus menghindari rasa takut tersebut. Tunjukkan bahwa kalian itu ya antusias untuk belajar di tempat magang ini karena pada faktanya karyawan itu tidak menganggap kalian itu selevel dengan karyawan. Maksudnya, ya karyawan itu melihat kalian sebagai mahasiswa yang yang sedang belajar bagaimana dunia kerja itu berjalan. Jadi, kalau kalian tidak bisa terhadap suatu hal, itu adalah hal yang wajar. Bisa pakai. Kemudian, kalian juga harus bisa memanajemen waktu dan kesempatan yang bisa kalian maksimalkan ketika kalian bisa memanfaatkan peluang magang dengan baik, yaitu jalur untuk masuk karir. Jadi ketika kalian itu sudah memiliki relasi yang bagus di perusahaan ketika kalian magang, kemampuan kalian hard skill dan soft skill itu diakui, itu menunjukkan bahwa kalian itu menonjol di saat magang. Dan ketika perusahaan itu memiliki peluang eh, terbuka salah satu lowongan pekerjaan, maka yang akan dipilih terlebih dahulu sebelum membuka lowongan itu adalah mahasiswa-mahasiswa magang yang menonjol. Kalian juga bisa mendapatkan networking profesional, validasi pilihan karir dengan mempelajari beberapa role yang ada di tempat magang. Kemudian kalian bisa memilah mana karir yang ingin kalian perdalam. Kemudian kalian bisa mengembangkan soft skill dan juga melengkapi portofolio kalian. Nah, kemudian saya juga akan sharing terkait etika melamar pekerjaan, di mana saya juga berpengalaman sebagai mahasiswa fresh grad yang pernah melamar pekerjaan dan berpengalaman juga untuk melakukan asesmen terhadap mahasiswa fresh grad yang melamar pekerjaan. Jadi waktu itu saya sedang memilih kandidat yang bisa diajak berkolaborasi di tim IT perusahaan saya. Jadi etika yang kalian harus lakukan saat mengirim email, gunakan email profesional, foto profil formal, subjek email yang jelas,
body email formal, penamaan file profesional, dan eh, maksimalkan data-data diri kalian, jangan sampai berantakan sehingga direkomendasikan menggunakan format PDF. Lalu untuk membuat sebuah CV yang bagus, yang pertama hindari desain yang terlalu grafis. Maksudnya itu terlalu ramai dengan ornamen-ornamen yang ada di CV. Kemudian karena kalian adalah jurusan informatika, cantumkan link GitHub atau link-link project yang pernah kalian lakukan. Kemudian, saat menjelaskan pengalaman kalian, gunakan secara deskripsi, poin per poin dengan metode action, konteks, dan result. Ketika menjadi mahasiswa fresh grade, kalau kalian belum memiliki pengalaman seperti freelance atau ketika magang juga memiliki pengalaman yang minim, kalian bisa mencantumkan project-project besar yang pernah kalian alami selama berkuliah. Contohnya, di situ kalian berpengalaman membuat web e-commerce dengan Laravel. Nah, tapi untuk menyampaikan tersebut jangan terlalu singkat, tapi juga jangan terlalu banyak. Sehingga bisa dituliskan berpengalaman mengembangkan fitur back-end e-commerce menggunakan Laravel dengan MySQL untuk mengimplementasi payment gateway. Dan juga ketika untuk membuat CV, hindari pembuatan bar skill seperti ini, karena ini akan menjebak kalian kalau seorang recruiter itu mengejar validasi bagaimana kalian bisa menulis skill kalian di angka segitu. Karena tidak ada parameter pembandingnya, lebih baik kalian sebutkan skill kalian bisa bahasa pemrograman atau framework apa saja. Kemudian, jangan pernah berbohong dengan apa yang kamu tulis, karena semua yang kamu tulis, semua yang kamu nyatakan, itu akan dikejar dan dipertanggungjawabkan, dan bisa jadi eh, HRD itu akan bertanya-tanya seputar apa yang kamu tulis. Jadi, ketika kamu menulis sesuatu hal dan kamu tidak bisa menjawabnya, maka di situ akan menurunkan nilai reputasi dan juga integritas kamu sebagai mahasiswa. Kemudian, di sini juga saya beri contoh bagaimana saya membuat portofolio waktu itu yang saya gunakan untuk melamar pekerjaan dan juga diterima di beberapa beasiswa. Di sini portofolio saya karena saya memberikan beberapa skill yang saya miliki. Yang paling penting di sini harus diberikan tabel of content untuk mengetahui apa saja skill yang akan kalian sampaikan. Dan ketika misal recruiter sebuah software development itu nanti bisa fokus pada table of content yang kelima, yaitu programming. Nah, setelah itu jangan lupa, walaupun kalian sudah memiliki CV, di portofolio kalian itu juga sematkan CV kalian. Kemudian di sini juga saya berikan beberapa hasil karya desain grafis saya dengan memberikan penjelasan singkat berupa eh, kontes-kontes apa saja yang pernah saya ikuti dan menangkan. Kemudian, ini juga salah satu dari tugas yang saya miliki selama berkuliah. Nah, di sini karena saya berpengalaman dalam pembuatan animasi, di sini saya sematkan beberapa screenshot dari animasi yang pernah saya buat. Saya jelaskan, saya berkontribusi sebagai animator, sebagai dan desainernya, dan juga saya sematkan eh, link untuk menyampaikan hasil karya tersebut. Dan ada beberapa yang lain seperti game. Ini juga saya sampaikan terkait link dari gamenya, kemudian kontribusi saya sebagai apa, dan untuk bagian pemrograman, di sini saya screenshot beberapa hasil karya saat magang dan juga saat bekerja. Nah, di situ saya screenshot, saya cantumkan saya menggunakan framework apa,
saya berkontribusi sebagai apa, dan produk saya ini digunakan untuk kepentingan apa, seperti itu. Selanjutnya, etika saat wawancara. Yang pertama, kalian harus memiliki etika dalam kehadiran, seperti datang lebih awal, konfirmasi kehadiran ketika kalian berhalangan untuk hadir. Tolong jangan sampai kalian mengkonfirmasikan di hari H, karena recruiter juga telah menyematkan waktu luang untuk melakukan sesi wawancara. Agar kenapa kalian harus melakukan konfirmasi kehadiran sebelum sebelum hari H? Karena ketika kalian mengalami halangan saat melakukan wawancara di hari tersebut, kalian masih bisa melakukan negosiasi untuk bisa wawancara di hari lain apabila recruiter memperbolehkan. Kemudian juga persiapkan semua hal, baik dari dokumen-dokumen yang diperlukan, dan tentunya jangan lupa membawa laptop, charger, dan karena ketika kalian melamar sebagai orang IT, itu juga tidak menuntut kemungkinan untuk recruiter itu ingin ditunjukkan project-project kalian, ingin dijelaskan bagaimana terkait project kalian. Bahkan juga waktu saya itu dilakukan secara mendadak, di luar prediksi saya untuk membuat sebuah coding. Jadi ada namanya live coding. Kemudian, etika komunikasi verbal, gunakan bahasa yang formal tapi luas. Maksudnya, gunakan bahasa yang formal tapi sampaikan dengan santai, jangan terbata-bata, sehingga apa yang kalian sampaikan itu bisa dipahami oleh recruiter. Kemudian, jangan pernah memotong pembicaraan recruiter karena itu tidak sopan. Kemudian, eh, persiapkan diri kalian sebelumnya, sehingga pada hari H kalian bisa mengatur intonasi suara kalian tidak terlalu pelan atau tidak terlalu kencang. Maksudnya, ketika kalian terlalu pelan, itu menunjukkan bahwa kalian tidak percaya diri. Tapi juga hal sebaliknya, bisa saja recruiter itu menilai kalian terlalu mendominasi. Tunjukkan antusiasme sewajarnya. Kemudian untuk etika bahasa tubuh, yang pertama, kontak mata, jangan terlalu menunduk atau terlalu melihat sekitar dan menunjukkan bahwa kalian itu takut atau grogi. Karena eh, hal tersebut juga dinilai kurang sopan bagi recruiter. Posisi duduk yang baik, gunakan posisi duduk yang tidak bersandar. Kemudian, ketika menjawab pertanyaan, jawab dengan jujur, jangan terjebak dengan pernyataanmu sendiri, karena terkadang pertanyaan yang disampaikan oleh HRD itu tidak jauh dari apa yang kalian sampaikan di portofolio, di CV, dan apa yang kalian sampaikan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi, ketika kalian tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Lebih baik kalian tidak tahu, menyatakan tidak tahu, namun mau mengevaluasi diri, daripada kalian memaksa diri kalian untuk mengetahui sesuatu hal yang aslinya kalian itu tidak tahu. Jadi, untuk menjaga integritas kalian, kalian harus bijak dalam menjawab pertanyaan. Dan ketika ada kesempatan untuk bertanya, manfaatkan untuk bertanya dengan hal-hal yang sopan dan tunjukkan bahwa kalian antusias. Dan ini adalah eh, metode yang saya terapkan dalam mengikuti rekrutmen pekerjaan dan juga berhasil diterima pada beberapa beasiswa, yaitu menggunakan metode STAR, Situation, Task, Action, Result dalam menjawab sebuah pertanyaan dari pewawancara. Sehingga dengan menggunakan metode STAR ini, nanti kalian itu bisa terkerucut, jawaban kalian itu tidak melebar, tapi bisa dalam skop dari apa yang ditanyakan oleh wawancara. Baik ketika kalian bisa menjawab ataupun tidak bisa menjawab. Nah, contoh pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu untuk menghadapi transformasi digital? Misalnya kalau dari CV kamu menguasai back-end developer dengan framework Code Igniter. Tapi
di perusahaan membutuhkan orang yang paham terkait framework Laravel terbaru, front end menggunakan Vue, dan juga CI/CD. Nah, dari pertanyaan ini mungkin sedikit rumit bagi orang yang tidak siap dalam menerima pertanyaan, tapi kalian bisa meng-highlight beberapa kalimat yang disampaikan recruiter. Dan kalian bisa menjawab dengan strategi STAR seperti ini. Sekalian jelaskan, di kampus saya telah mengambil beberapa mata kuliah pemrograman. Saya juga terbiasa dengan pengerjaan tugas besar dari beberapa matkul pemrograman yang berbeda. Untuk materi yang kurang paham, biasanya saya belajar mandiri. Ketika saya mengalami kesulitan, saya akan bertanya ke teman atau ke dosen untuk memahami alur. Kemudian, saya akan mengimplementasikannya sampai paham. Sehingga dengan keterbiasaan pola kalian dalam mengatasi permasalahan yang ditanyakan oleh recruiter, bisa kalian jawab dan kalian ringkas dengan metode STAR yang dikuatkan dengan result seperti ini. Sehingga dengan pola-pola tersebut, saya akan beradaptasi dengan tech-stack terbaru dengan cara memahami alur, mengimplementasi secara mandiri, dan ketika belum paham, akan bertanya kepada rekan kantor secara fast learning. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kalian tidak bisa, kalian itu memiliki motivasi dan optimisme untuk dapat mengejar hal-hal yang kalian tidak tahu sebelumnya. Yang juga dikuatkan dengan pengalaman-pengalaman kalian mengatasi berbagai masalah, seperti masalah yang pertama, ketika kalian kurang paham, biasanya kalian belajar mandiri. Ketika kalian sudah belajar mandiri tapi masih belum paham, kalian bertanya kepada teman dan dosen. Kemudian, contoh pertanyaan lain, misal di luar hal-hal yang kamu ketahui, seperti kamu pernah menggunakan Redis untuk caching di Laravel agar query lebih cepat. Nah, ketika kalian tidak bisa menjawabnya, karena kalian tidak mengetahui Redis itu apa, tapi kan di sini ada eh, hint, yaitu keyword terkait query lebih cepat. Nah, kalian bisa menjawab dengan metode STAR dengan jawaban seperti ini. Saya belum pernah melakukan optimasi query Redis, namun saya memahami konsep dasarnya dalam melakukan optimasi query. Biasanya saya memanfaatkan array, limitasi, menghindari query looping yang terlalu dalam agar tidak membebani server saat ada transaksi data dengan jumlah yang besar. Sehingga untuk memahami lebih banyak model optimasi query seperti Redis, akan saya pelajari lebih dalam dengan dasar pemahaman optimasi yang saya miliki. Kemudian masuk ke etika profesi di bidang IT. Profesi di bidang IT itu memiliki kode etik, di mana kode etik itu merupakan acuan atau acuan dalam berperilaku yang mengatur seorang profesional dalam mengimplementasikan keahliannya. Sehingga mm, kode etik itu berkaitan dengan kemampuan para profesional dalam membuat penilaian dan keputusan. Ketika seorang profesional itu melakukan pengambilan keputusan yang buruk, itu dampaknya tidak hanya ke satu orang, tapi akan berdampak pada beberapa lapisan, bahkan bisa berakibat fatal. Sehingga adanya kode etik ini digunakan untuk mengatur hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan dan hal-hal yang justru seharusnya mereka lakukan. Kemudian, fungsi dari tujuan kode etik profesi ini yang pertama, menjaga martabat profesional, yaitu dengan menerapkan hal-hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kode etik eh, pada profesional ini bisa digunakan untuk menjaga citra profesi agar tidak dipandang rendah oleh masyarakat. Karena untuk membatasi eh, hal yang dilakukan oleh seorang profesional tidak membahayakan ke masyarakat. Kemudian, fungsi dari kode etik profesi menjaga kesejahteraan anggota, yaitu
Dengan adanya kode etik digunakan untuk melarang atau membatasi aktivitas anggota dalam perilaku yang merugikan kesejahteraan anggotanya yang lain. Kemudian, fungsi dari kode etik profesi ini untuk meningkatkan layanan profesional, yaitu dengan memahami tanggung jawab saat menjalankan tugas profesionalnya, sehingga dapat diterapkan oleh profesional untuk menjalankan tugas sesuai dengan kemampuannya dan tidak membahayakan pihak-pihak lain. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kualitas profesional. Di sini kode etik profesi digunakan untuk meningkatkan kualitas profesional yang berupaya untuk meningkatkan kualitas sesuai bidangnya. Dan seorang profesional akan mendapatkan hak-hak setelah melakukan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan skop keprofesionalnya. Kesimpulannya, kualitas profesional dan organisasi profesional yang sempurna sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pengguna, meningkatkan keamanan sistem, dan menghindari penyalahgunaan teknologi bagi kode etik di bidang profesional IT. Nah, biasanya saat bekerja, di awal bekerja itu ada yang namanya non-disclosure agreement. Non-disclosure agreement ini merupakan surat pernyataan yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk menjaga sebuah kerahasiaan data. Dan tujuan dari NDA ini yang pertama untuk mengurangi resiko kebocoran data perusahaan, untuk melindungi informasi strategis perusahaan, dan mencegah penyalahgunaan informasi dan akses setelah pekerja keluar dari perusahaan. Jenis-jenis dari NDA itu ada tiga. Yang pertama, unilateral NDA, yaitu satu pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pihak lain, seperti perusahaan sebagai penerima informasi atau konsultan sebagai penyedia informasi, untuk tidak menyebarkan informasi tersebut kepada pihak ketiga. Unilateral NDA ini saya alami ketika saya magang dan bekerja di startup sebelumnya, di mana waktu itu startup saya itu sebagai vendor penyedia layanan dari sebuah Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur. Dari situ, Biro Pengadaan Barang Jasa Jawa Timur melimpahkan beberapa data dengan kesepakatan berupa kerahasiaan informasi yang tidak boleh disebarkan selain dari kepentingan di perusahaan dalam merealisasikan sebuah sistem informasi. Kemudian yang kedua, bilateral NDA, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak yang terjadi kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan satu sama lain. Nah, bilateral NDA ini yang saya alami ketika saya bekerja di korporat saat ini, karena fokus dari korporat saat ini itu adalah untuk mengembangkan produk-produk lokal, produk-produk internal dari sesuai kebutuhan divisi saya di Regional Network Operation, dan juga selain mengembangkan, memelihara, dan juga membuat sebuah sistem-sistem baru. Nah, perjanjian kesepakatan kerahasiaan informasi ini terjadi antara perusahaan dan programmer untuk bisa menjaga data-data yang ada di dalamnya. Karena programmer di perusahaan saya itu adalah orang yang mengetahui transaksi data setiap harinya. Kemudian untuk jenis yang ketiga yaitu multilateral NDA yang merupakan perjanjian kerahasiaan yang melibatkan lebih dari dua pihak, di mana semua pihak setuju untuk melindungi dan mengungkapkan informasi rahasia, dan tidak mengungkapkan informasi rahasia. Dan dari pengalaman saya yang pernah bekerja di startup dan di korporat, saya akan membagikan pengalaman saya. Mungkin akan berbeda dari beberapa perusahaan lain. Ini adalah pengalaman saya di startup, di mana waktu di startup itu saya merasa eh, saya bisa
memaksimalkan ide-ide yang saya miliki, bisa memaksimalkan keputusan yang saya miliki karena pada startup itu eh, terkait high individual impact. Karena pada startup itu kan timnya tidak banyak. Bisa jadi pada tempat saya magang waktu itu satu satu project itu ditangani satu analis, 1 sampai 2 programmer, dan juga satu tester. Di mana ketika timnya semakin kecil, kita semakin mudah untuk melakukan komunikasi dan juga kita mudah untuk memaksimalkan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, yaitu flexible but connected. Salah satu budaya kerja di startup yaitu fleksibel, bisa work from anywhere, work from house, tapi komunikasinya sangat intens. Nah, tantangan ketika adanya budaya tersebut, kita harus memiliki dedikasi yang tinggi karena walaupun fleksibel, kita setiap hari itu memiliki taks yang diberikan seorang analis untuk diselesaikan secara tepat waktu dan setiap hari itu ada daily meeting. Dan yang ketiga, lingkungan dari startup itu didominasi Gen Z dan milenial, sehingga untuk berkolaborasi, berkomunikasi itu cenderung santai dan juga cenderung casual. Nah, challenge di startup eh yang pertama yaitu dynamic change. Karena kan di startup yang pernah saya alami itu menyediakan jasa untuk dinas-dinas yang ada di Indonesia. Di mana waktu itu yang saya alami, klien dari project yang saya tangani itu adalah orang yang sudah sepuh, tapi memiliki visi misi untuk membuat sebuah sistem. Jadi untuk eh, dalam prosesnya untuk merealisasikan sebuah sistem itu terdapat beberapa perubahan walaupun telah disepakati di awal. Nah, untuk mengatasi dynamic change ini diharuskan sebuah analis yang bersikap tegas untuk membatasi rasa sewenang-wenang seorang klien ke perusahaan penyedia layanan. Waktu itu dampak yang saya rasakan ketika seorang analis tidak cukup tegas dalam membatasi hal-hal yang sudah dikerjakan karena sudah terbit sebuah bisnis proposalnya, bisnis prosesnya, itu menyulitkan programmer dan juga mempengaruhi produktivitas pengerjaan program. Kemudian tuntutan self learner karena karena walaupun banyak tim tapi dibebani dengan proyek yang besar, terkadang kita itu juga sungkan ketika mau bertanya kepada karyawan yang lain, karena karyawan lain juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengejar target, sehingga kita harus terbiasa dengan self learner ataupun ketika mau bertanya dengan karyawan yang lain, kita harus memiliki etika dengan mengetahui dan melihat kondisi dari karyawan tersebut, apakah luang untuk dilakukan diskusi. Kemudian sprint, ritme kerja sangat cepat karena eh, menyediakan jasa sistem informasi kepada klien. Di sini dari awal itu sudah ditetapkan project charternya, di mana ketika ada banyak perubahan di dalamnya, itu juga akan mempengaruhi produktivitas, di mana yang awalnya itu sudah dibagi sprintnya menjadi beberapa taks harian, akhirnya akan ketambahan dengan perubahan-perubahan ketika analis tidak tegas terhadap klien. Kemudian pada startup karena timnya relatif kecil, di sini challenge-nya adalah legacy code. Jadi ketika programmer itu dikejar deadline, merealisasikan sebuah kode program untuk menjadi sistem yang berjalan sesuai fungsional dan bisa menjaga integritas data, menjaga keamanannya, dan hal tersebut biasanya seringkali programmer itu
tidak sempat melakukan dokumentasi dengan rapi terkait pembuatan dokumentasi codingan. Karena eh, bisnis proses itu sudah didokumentasikan secara rapi oleh analis. Tapi ya tetap seharusnya programmer itu memiliki atau membuat sebuah dokumentasi yang rapi agar ketika dilakukan pelimpahan tugas ke orang lain atau ke karyawan baru itu bisa mudah untuk dilanjutkan. Selanjutnya, perbedaan challenge yang saya alami di korporat. Yang pertama, karena di korporat ini saya bekerja dengan multi generasi, tidak hanya dengan milenial, tapi juga bekerja dengan baby boomer. Terkadang kita membutuhkan waktu yang lebih untuk berdiskusi, untuk menyampaikan sebuah visi misi, menyatukan kesamaan dan yang tentunya kita harus menjaga cara bicara kita ke atasan karena berbeda dengan di startup. Yang di startup terkesan secara casual, di korporat ini terkesan sangatlah formal. Kemudian waktu yang relatif teratur, biasanya 8 to 5 dan ada yang 9 to 5. Nah, segala sesuatu itu bergerak berdasarkan SOP dan persetujuan bertingkat. Berbeda dengan yang di startup tadi, kita itu melakukan realisasi kode program sesuai dengan task, kemudian sesuai dengan project charter yang telah dibuat. Nah, di corporate ini mungkin juga akan berbeda dengan perusahaan lain, tapi yang saya alami eh, banyak lapisan-lapisan yang harus ditempuh untuk birokrasinya dalam merealisasikan sebuah program. Jadi untuk launching sebuah aplikasi pun masih membutuhkan beberapa tahapan seperti kalau saya kan posisinya di regional, di atasnya regional itu ada nasional, di bawahnya regional itu ada subdistrik dan distrik. Nah, ketika saya di regional ini membuat sebuah sistem berbasis yang akan digunakan nasional, sistem kita itu akan dilakukan asesmen terlebih dahulu terhadap beberapa aspek. Kemudian untuk merequest alamat DNS dan lain-lain itu juga membutuhkan banyak waktu. Kemudian challenge yang ada di korporat terkait teknologi legasi. Nah, kadang di korporat itu masih mempertahankan aplikasi-aplikasi jadul, tapi kita tidak bisa secara langsung atau secara idealis mengubah hal-hal yang bertentangan dengan kita, karena ada mm, beberapa teknologi-teknologi yang mungkin bagi kita itu lama, tapi secara fungsionalitas itu sudah menjadi kebiasaan perusahaan tersebut dan menjadi eh, sistem yang mempermudah mereka. Sehingga untuk memelihara sebuah program yang lama, kita tidak bisa dengan mudah untuk menggonta-ganti dan juga mengikuti tren. Tapi ketika ada sebuah sistem yang baru yang kita bisa membuild itu dari awal, kita masih berkesempatan secara demokratis dengan beberapa tim lain untuk menentukan tech stack-nya dan bisa mengikuti teknologi-teknologi yang kita inginkan dengan memperlihatkan beberapa aspek seperti keterbaruannya. Dan juga challenge-nya birokrasi yang kompleks seperti yang saya sampaikan tadi, banyak tahapan dalam membuat sebuah sistem di korporat. Nah, ini adalah beberapa aktivitas saya bersama tim dan juga bersama rekan-rekan dengan berbeda generasi untuk membuat sebuah proyek nasional. Kemudian, masing-masing perusahaan itu memiliki budaya dan nilai-nilai yang dijunjung. Saya akan membagikan beberapa nilai yang dijunjung terhadap etika sebagai IT talent di perusahaan, di mana nilai-nilai yang dijunjung di perusahaan saya yaitu nilai akhlak untuk
etika profesionalisme digital talent di perusahaan IT. Nilai-nilai dari akhlak itu sendiri dimulai dari amanah, yaitu memegang teguh untuk mengatur etika keprofesionalan di bidang IT dengan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan. Salah satu aspeknya yaitu data privacy. Data privacy ini, seorang IT developer itu wajib untuk melindungi data-data pribadi yang dimiliki oleh pengguna. Kemudian akses right itu memberikan hak akses dengan menentukan role. Jadi kita sebagai IT developer tidak boleh melakukan manipulasi terhadap akses right yang telah ditentukan oleh analis. Kemudian integritas database, kita harus membuat sebuah database yang bagus dengan menampung informasi-informasi yang digunakan untuk membuat sistem, kemudian melakukan normalisasi database, menjaga ketersediaan database, dan juga amanah dalam resource database itu. Maksudnya, eh, seorang programmer itu harus mengimplementasikan tugas berupa backup database dan juga tidak boleh menyebarluaskan terkait database yang dipegang. Nah, beberapa contoh amanah, etika amanah dalam profesionalisme bidang IT, yaitu pada back-end, seperti pada pembuatan password itu eh, harus beretika seperti tidak boleh menyimpan pada plain text, yaitu harus dienkripsi menggunakan bcrypt ataupun enkripsi yang lain. Kemudian, ketika pada sistem itu menyimpan sebuah informasi seperti NIK dan hal yang lain yang berupa data yang sensitif, itu juga harus dilakukan enkripsi walaupun itu disimpan di database. Kemudian, backend juga wajib menerapkan standar keamanan, mengatur hak akses sesuai dengan kondisi asli, pembuatan endpoint API yang aman. Dan juga di divisi saya itu hal yang harus dan wajib dilakukan untuk menambahkan di beberapa sistem informasi terdahulu dan sistem informasi yang sedang dibuat itu adalah two-factor authentication, yaitu dengan menambahkan lapisan keamanan untuk memblokir akses ilegal terhadap data pribadi. Yang ada pada divisi saya itu, two-factor yang digunakan biasanya menggunakan RSA, menggunakan Google Authenticator, autentikator menggunakan Gmail, dan juga autentikator menggunakan Telegram. Kemudian, ketika seorang IT developer memiliki hak akses secara penuh terkait server, kita harus beretika dengan baik dengan tidak menyalahgunakan akses root atau admin untuk keperluan pribadi, menjaga kerahasiaan akses server, tidak menyebarluaskan terkait IP, terkait password, dan juga hal-hal yang sensitif terkait server, dan juga kita wajib memastikan resource aman untuk digunakan oleh pengguna sistem informasi. Dan pada database, wajib melakukan normalisasi database agar tidak membebani programmer dalam melakukan query, kemudian membuat database yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kolomnya, kemudian menjaga ketersediaan dan kerahasiaan database, tidak menghapus data secara sengaja dan tidak sengaja, dan juga melakukan backup rutin. Nah, pada divisi saya itu, salah satu etika di back end yaitu tidak menunjukkan UUI, tidak menunjukkan ID pada sebuah endpoint sebagai value-nya. Jadi, walaupun kita tetap menggunakan ID sebagai primary key, sebagai unique key, sebagai
identifikasi pembeda antara tabel satu dan kolom satu dan kolom yang lain, kita juga membuat sebuah UUID yang bisa merepresentasikan ID dari sebuah kolom database. Pemanfaatan UUID ini digunakan untuk mencegah enumeration attack. Nah, ketika sebuah sistem itu berhasil dibobol oleh hacker, kemudian endpoint-nya juga menyertakan ID secara vulgar, itu nanti bisa dilakukan scraping data dengan melakukan looping terkait ID di tabel itu. Dan untuk UUID itu terdiri dari 32 baris, di mana dimulai dari time low, time mid, time high and version, variant and sequence, dan juga node. Jadi eh, sangat penting bagi divisi saya untuk merahasiakan ID. Kemudian yang kedua yaitu etika profesi IT untuk memegang teguh nilai kompeten, untuk bisa terus belajar dan mengembangkan kapabilitas baik dari code quality seperti ketika membuat sebuah program, kode kita itu harus sesuai dengan standar, harus menerapkan clean code, refactoring yang baik, dan juga OOP yang baik. Hal tersebut digunakan karena tidak selamanya proyek yang kita kerjakan itu diatasi oleh kita. Bisa saja nanti itu ketika ada bug atau ketika ada eh, pengembangan sistem itu bisa dilimpahkan ke tim yang lain. Oleh karena itu, sangat diperlukan kompetensi dalam pembuatan quality code dan juga scalability melakukan pertimbangan banyak agar ketika membuat sebuah program itu, kodenya itu bisa reusable dan tidak mencantumkan kode-kode yang tidak berfungsi, seperti mungkin ketika back-end developer, ketika ingin mencoba beberapa fungsi, itu kita bisa melakukan eh, konsol log atau di print. Nah, itu harus harus dipastikan hal-hal yang seperti itu sudah hilang ketika program kalian itu dipublish di server. Dan juga menerapkan kompetensi pada best practice, membuat logika yang tidak rumit, karena logika yang rumit itu bisa saja membebani server karena proses transaksi data yang kurang efisien, bisa juga eh, menyulitkan programmer lain dalam memahami struktur kode kita. Walaupun setiap programmer itu nanti memiliki style tersendiri kan. Nah, berikut adalah contoh beberapa kompeten dalam beretika di bidang IT seperti optimasi query. Jadi, seorang programmer itu tidak boleh hanya mengejar sekedar fungsionalitas, merealisasikan bagaimana codingan itu bekerja sesuai dengan permintaan analis. Nah, kita juga harus memikirkan bagaimana eh, apa yang kita tulis itu bisa dioptimasi, baik seperti optimasi query dengan menggunakan limitasi, indexing pada jutaan baris data, karena ketika eh, kita asal dalam menulis program dan kita tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, bisa berdampak pada server crash dan mengakibatkan downtime, sehingga eh, transaksi data yang masuk itu terputus. Kemudian juga harus diperhatikan etika terkait responsiveness, yaitu menerapkan UI UX yang mudah dimengerti oleh user, memastikan konsum data dari backend itu sesuai, tidak ada manipulasi, kemudian memastikan tampilan web itu sesuai jika dibuka dari berbagai device. Nah, etika dalam pembuatan antarmuka itu juga dibutuhkan agar pengguna itu tidak kesulitan dalam memahami sistem informasi kita,
tidak memerlukan banyak waktu untuk beradaptasi dalam menggunakan beberapa fitur. Dan juga pada saat penanganan hack, kita harus memiliki etika dalam berkompetensi, yaitu ketika staf yang kompeten, eh, ketika mendapatkan permasalahan seperti sistem kita terserang oleh hacker, kita tidak panik dan kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Nah, salah satu contoh langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan yaitu dengan menghubungi provider dan melakukan request untuk isolasi jaringan, kemudian cek log pada server untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, kemudian melihat patch celah-celah keamanan, dan apabila sudah mendapatkan beberapa celah, itu bisa dilakukan perbaikan terhadap keamanannya, bisa ditingkatkan. Kemudian kita harus restore backup. Nah, backup itu sangat adalah hal yang krusial dilakukan dan bersifat wajib bagi IT developer. Karena ketika ada data yang hilang, kita bisa melakukan restore backup pada database yang telah di backup sebelumnya. Tapi ketika kita tidak memiliki restore backup sama sekali, itu nanti akan bermasalah secara sangatlah fatal, walaupun sistem berhasil untuk dikembalikan, tapi ketika tidak memiliki backup database, kalian akan berkaitan dengan user, dengan beberapa pihak, dan itu akan menimbulkan sebuah permasalahan yang sangat fatal. Karena kan data termasuk informasi yang paling dasar dalam pembuatan sistem informasi. Kemudian, etika yang wajib diterapkan di divisi saya yaitu menjunjung nilai harmonis, saling peduli, dan menghargai perbedaan, dan no blame culture. Di sini maksudnya saling peduli dan menghargai perbedaan itu kita tidak boleh idealis dengan tidak menyukai style-style kode dari beberapa programmer yang lain. Kita harus menghargai perbedaan tersebut dan kita tidak boleh ketika ada salah satu tim dari kalian itu melakukan kesalahan baik itu fatal dan non fatal, yang harus dilakukan adalah no blame culture. Maksudnya jangan fokus pada kesalahan satu orang itu. Maksudnya jangan menghakimi terlebih dahulu, tapi fokuslah bagaimana menyelesaikan permasalahan itu, selamatkan sistemnya. Ketika telah diselamatkan sistemnya, telah diatasi, lakukan evaluasi bersama teman kalian yang yang melakukan kesalahan-kesalahan eh, fatal itu. Nah, untuk meraih sebuah keharmonisan dalam beretika di bidang IT yang berkolaborasi dengan beberapa tim lain, yang pertama, kalian harus menyelaraskan visi. Jadi, pastikan seluruh tim, baik itu developer, desain, produk, analis, dan beberapa tim yang lain, itu sepakat dengan tujuan akhir dan selalu selaras dengan pembagian taks-taks yang diberikan. Sehingga apa yang dilakukan itu bisa satu frekuensi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sehingga dengan penyelarasan visi itu nantinya akan memudahkan kalian meningkatkan produktivitas dan menghasilkan sebuah produk yang baik. Kemudian, karena di IT ini kan kita berkolaborasi dengan tim lain, seperti di divisi saya itu, suatu proyek bisa ditangani lebih dari beberapa orang, di mana itu di mana setiap orang memiliki taks yang berbeda dan masih memungkinkan taks yang berbeda ini saling berkaitan. Nah, untuk menjaga keharmonisan, kita harus sesuai aturan dalam membuat sebuah komentar dan dalam berkontribusi untuk
menuliskan code review baik itu di GitHub dan juga di GitLab. Komentar yang kita berikan harus secara jelas untuk bisa dipahami oleh developer lain, dan kita wajib memastikan ketika kita mau nge-pull atau mau nge-push, kita harus memastikan bahwa tidak ada konflik dari pekerjaan kita dengan pekerjaan programmer lain. Walaupun sebenarnya masalah-masalah tersebut itu bisa diatasi dengan GitHub atau GitLab, namun eh, untuk menjaga keharmonisan, kalian bisa melakukan code review dengan baik dan benar. Kemudian, ketika ada konflik antara developer, lakukan evaluasi secara bersama sebelum fokus ke personal orang tersebut. Kalian harus fokus ke permasalahannya dan bagaimana mensolusikan. Jangan terbawa emosi terlebih dahulu. Gunakan kemampuan kalian dalam soft skill, berkomunikasi, berkolaborasi, dan juga sampaikan evaluasi terhadap beberapa teman kalian yang mengalami konflik. Kemudian, nilai etika yang dijunjung di divisi saya yaitu loyalitas yang bertujuan untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan perusahaan. Seperti contoh, eh, dedikasi dibutuhkan pada saat downtime, menjaga kerahasiaan database, dan juga transfer knowledge terhadap sesama rekan, terhadap mahasiswa magang, ataupun terhadap karyawan baru. Nah, loyalitas yang dibutuhkan dalam beretika di bidang IT di perusahaan, yang pertama, ketika ada gangguan server dan menyebabkan downtime. Nah, biasanya gangguan server ini itu terjadi tidak terduga-duga di saat di luar jam pekerjaan. Nah, kita juga harus evaluasi terhadap diri kita terlebih dahulu. Penyebab gangguan server itu bisa jadi karena hal-hal yang di luar dugaan, ataupun bisa jadi karena hal-hal yang merupakan kelalaian kita. Karena eh, pemulihan server itu hanya bisa dilakukan seorang IT developer, maka dibutuhkan loyalitas untuk standby dalam memperbaiki sistem agar layanan kembali pulih demi menjaga reputasi perusahaan di mata user. Kemudian, dibutuhkan etika loyalitas dalam transfer knowledge, yaitu bisa dengan senang hati dalam membagikan ilmu ke rekan kantor, karyawan baru, dan mahasiswa magang. Kemudian, etika loyalitas ketika seorang karyawan itu mengajukan resign, itu seharusnya memberi tahuan akan resign beberapa bulan sebelumnya, seperti 3 month notice, 2 month notice, 1 month notice. Nah, hal tersebut digunakan untuk membantu perusahaan dalam menggantikan posisi kita sebagai programmer yang mengatasi beberapa project. Dengan 1 month notice itu juga bisa digunakan untuk transfer knowledge kepada beberapa karyawan yang akan menggantikan posisi kita atau karyawan baru, sehingga programmer yang loyal tidak akan menghapus dokumentasi agar penggantinya kesusahan. Ia akan melakukan handover, serah terima pengetahuan dengan rapi. Nah, ketika kalian beretika, walaupun kalian mau resign, di situ kalian juga bisa minta surat rekomendasi dari perusahaan kalian bekerja, yang nantinya surat perusahaan ini akan memberikan penilaian yang baik bagi kalian. Nah, surat yang baik ini nantinya bisa menjadi reputasi kalian untuk berkarir di jenjang yang selanjutnya. Kemudian, untuk keamanan kode, etikanya yaitu tidak mengupload kode rahasia perusahaan ke repositori publik, tidak menginvite beberapa kolaborator lain, dan juga tidak membawa apa yang pernah kita kerjakan di perusahaan sebelumnya ke perusahaan yang lain. Dan yang berikutnya adalah adaptif.
yaitu nilai etika yang dijunjung tinggi dalam perusahaan bidang IT untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Beberapa aspeknya seperti adaptif, agility, dan juga tech-tech update. Nah, adaptif itu terkait perubahan yang ada. Jadi, ketika kita menjadi programmer, kita harus siap akan perubahan terkait framework-framework yang ada, atau semisal tugas kalian awalnya itu adalah seorang back-end developer. Namun, kalian diberi tantangan untuk mencoba hal baru, yaitu full stack developer dengan menggabungkan beberapa tech stack yang awalnya kalian itu hanya mengandalkan satu framework Laravel dan kalian ditantang untuk bisa Laravel sekaligus Vue. Seperti itu contohnya. Ketika ada tantangan tersebut, kalian tidak kesusahan untuk beradaptasi dalam memulai framework baru. Kemudian, Agile ini terkait dengan ketangkasan kalian sebagai IT developer, yaitu bagaimana kalian cepat tanggap dalam memahami eh, bisnis proses yang disampaikan oleh analis, kemudian bagaimana kalian eh, merealisasikan sebuah produk itu secara bagus dan juga rigid, baik dari keamanan dan juga fungsionalitas. Kemudian, Agile ini juga berkaitan dengan bagaimana cara kalian menghasilkan sebuah produk yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan yang kalian miliki. Kemudian, tech stack update itu eh, mela- memiliki jiwa adaptif yang dapat selalu update dengan teknologi terbaru, walaupun di perusahaan kalian masih tertinggal. Jadi, walaupun apa yang kalian kerjakan di kantor itu masih tertinggal, kalian bisa terus berkembang dengan teknologi yang baru, dengan melatih hal tersebut dengan tetap update. Nah, contoh adaptif yaitu yang pertama, legacy to modern, sikap adaptif saat perubahan perusahaan dalam memutuskan arsitektur dari monolit ke microservice. Kemudian, fleksibilitas tech stack yaitu sikap adaptif dengan tidak bergantung pada satu bahasa pemrograman yang kalian andalkan, tapi kalian juga memiliki sifat adaptif untuk siap beralih dan belajar hal baru dari beberapa bahasa yang dikuasai. Kemudian, adaptif terkait AI collaboration. Jadi, AI collaboration ini tidak apa-apa digunakan di perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam menghasilkan sebuah sistem. Tapi kita tidak boleh untuk membiarkan apa yang kita eh, apa yang kita seharusnya buat kemudian dibuat oleh AI itu kita harus melakukan validasi terlebih dahulu apakah query-nya sudah sesuai, apakah sudah optimal dan lain-lain. Kemudian untuk nilai terakhir yang dijunjung pada divisi saya untuk meningkatkan etika di bidang IT ini yaitu kolaboratif dalam membangun kerjasama sinergis antar sesama. Yaitu karena karena di IT developer ini kan bekerja dengan beberapa programmer yang lain. Jadi kita harus bisa menerapkan Git flow dengan baik, baik menggunakan GitLab, menggunakan GitHub, dan juga kita bisa integrate dengan beberapa beberapa tim lain seperti back-end developer selaras dengan front-end developer selaras dengan UI UX, dan juga dokumentasi yang baik harus ditekankan untuk menjunjung nilai kolaboratif. Jadi ketika kita telah membuat sebuah program, seharusnya ada dokumentasi yang baik. Nah,
dokumentasi ini akan memudahkan proses kolaboratif ketika kita dilakukan rolling terhadap beberapa tugas yang sebelumnya kita kerjakan dengan mengerjakan pekerjaan yang baru. Yang pertama, untuk untuk memenuhi nilai kolaboratif di bidang IT, yaitu pengetahuan terkait version control. Mungkin waktu kuliah kalian juga telah terbiasa dengan version control. Nah, itu adalah bekal yang sangat bagus ketika kalian mau berkarir di bidang IT. Jadi untuk berkolaborasi, kalian harus memenuhi standar-standar dari version control dalam berkolaborasi dengan beberapa programmer lain, yaitu dengan mematuhi bagaimana cara ngeklon, bagaimana cara ngepush, bagaimana cara mengatasi konflik, seperti pada divisi saya itu menggunakan beberapa branch yang berbeda, sehingga ketika ada kesalahan itu masih bisa diatasi. Tapi walaupun difasilitasi dengan hal tersebut, kita juga tetap mengoptimalkan cara kita berkolaborasi di GitLab. Bagaimana cara kita melakukan resolving konflik. Jadi tidak, jadi ketika kita setelah mengkomit project yang telah kita selesaikan, kita harus mengecek sebelum di-push, yaitu mengecek apakah ada yang konflik. Dan ketika ada yang konflik, kita tidak boleh cuek dan menghiraukan proses resolve konflik. Nah, ketika resolve konflik, eh, programmer itu tidak paham dengan kode programmer lain, kita tidak boleh mereplace-nya dan lebih baik sebelum melakukan resolve konflik, kalian bisa melakukan validasi tersebut ke orang yang mengerjakan. Nah, dengan kepatuhan dalam pembuatan version control itu akan memudahkan dalam kolaboratif dan meningkatkan produktivitas dalam bekerja sama. Kemudian, integrasi antara front end dan UI UX seperti kolaborasi ketika front end merealisasikan desain itu harus sesuai dengan apa yang dibuat oleh UI UX karena apa yang didesain oleh UI UX itu telah dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian ketika membuat dokumentasi API, back-end developer membuat dokumentasi secara lengkap agar tim front-end bisa bekerja secara mandiri tanpa harus bertanya secara manual. Nah, di tempat saya bekerja, untuk dokumentasi API ini, kita menerapkan Swagger. Jadi, front-end itu bisa melihat dokumentasi API-nya, sekaligus bisa mencoba bagaimana transaksi datanya dan melihat requirement-requirement dengan menggunakan Swagger. Nah, selain prinsip yang dijunjung dari divisi saya, yaitu memegang teguh nilai akhlak. Di sini juga ada prinsip PAPA dalam etika profesionalisme IT. Nah, prinsip PAPA itu sendiri ada dimulai dari privacy, yaitu kita harus menjunjung tinggi nilai kerahasiaan, kita harus melakukan perlindungan data terhadap data-data pengguna. Kemudian akurasi, jadi kita harus menampilkan data-data yang aktual secara yang ada di database. Kita juga harus merealisasikan data yang dibutuhkan seorang analis dalam memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian, ketika ter- seorang analis terdapat taks membuat sebuah grafik, membuat sebuah pengolahan data, kita harus mengolah data itu dengan rumus yang sesuai. Sebelum dilakukan push ke production, kita harus memvalidasi keakuratan data yang kita tampilkan dengan mencoba query yang ada di database, sehingga keakuratan data dan informasi merupakan integritas sebuah sistem informasi.
Kemudian nilai selanjutnya yaitu properti, memegang teguh hak kepemilikan intelektual. Ini maksudnya adalah kita harus menghargai kepemilikan intelektual bagi penyedia-penyedia platform atau library-library yang berbayar. Kita tidak boleh mencurangi hal tersebut dengan melakukan pencurian kode atau ketika membutuhkan sebuah software yang berlisensi, kita melakukan crack. Itu sangat bertentangan dengan prinsip PAPA. Kemudian, eh, ketika ada sebuah platform yang open source, tapi kita bisa mengakses kodenya dan di platform tersebut dicantumkan tulisan tidak diperuntukkan untuk keperluan perusahaan. Nah, kita juga tidak boleh melanggar batasan tersebut. Kemudian, prinsip yang selanjutnya yaitu accessibility, yaitu memberikan kesetaraan akses teknologi kepada user dengan pemberian hak akses yang telah ditentukan. Selain prinsip Papa dan nilai-nilai akhlak pada divisi saya, di sini juga ada prinsip filosofis yang saya ambil dari buku Manajemen Informasi Sistem yang ditulis oleh Kenneth C. Loudon dan juga Jane P. Loudon dalam pengambilan keputusan. Jadi, prinsip etika itu ada 4. Golden Rule untuk memperlakukan orang lain seperti ketika kita ingin diperlakukan. Utilitarian, yaitu pilihan yang memberi manfaat besar bagi banyak orang. Yang ketiga, risk aversion, yaitu memilih opsi dengan risiko paling kecil. Yang keempat, no free lunch, yaitu tidak ada yang gratis, semua punya konsekuensi. Nah, prinsip tersebut diimplikasikan ke profesi programmer, di mana pada Golden Rule itu programmer tidak boleh menyalahgunakan data user karena programmer juga tidak ingin diperlakukan seperti itu. Kemudian pada prinsip utilitarian, yaitu programmer membuat sebuah software yang dapat memberi manfaat luas, seperti bisa merealisasikan masalah-masalah yang mau dipecahkan dalam sebuah sistem informasi. Kemudian risk aversion, yaitu programmer wajib untuk menolak penerapan fitur yang berpotensi kebocoran data. Karena di sini programmer adalah wajib untuk menjaga data yang bersifat privacy. Dan juga pada prinsip etika no free lunch, kita wajib menghargai lisensi software, tidak menggunakan library bajakan. Prinsip filosofis ini sama halnya dengan penerapan prinsip-prinsip lain sebelumnya. Dan eh, ketika seorang programmer memiliki posisi yang sangat penting dalam menaati norma dan etika di dunia komputer, setiap baris kode yang mereka tulis itu bukan hanya sekedar perintah, melainkan eh, hal tersebut merupakan sebuah keputusan, pilihan moral yang dapat mempengaruhi privasi, keamanan, dan hak-hak pengguna. Sehingga dengan menerapkan etika profesional di perusahaan, programmer dapat bertindak dengan cara yang profesional dan bermoral. Terima kasih untuk sharing terkait etika profesi digital IT yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Karin. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Ibu Alisa atas pemaparan yang luar biasa. Nah, di sini juga tadi saya meng-highlight ya banyak sekali tips dan trik yang diberikan oleh beliau itu untuk menunjang karir kalian itu di masa depan. Nah, ini adalah salah satu ilmu yang sangat berharga dan sangat berguna di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Oh, ini ada langsung pertanyaan dari Pak Daud. Nah, izin bertanya, ter-
saat ini kan muncul LLM sehingga mengubah dunia software development dengan munculnya AI agent dan vibe coding. Hal ini sangat merubah dunia software tidak sama seperti waktu saya fresh graduate dulu. Bahkan saya pernah baca berita bahwa sekarang industri ini lebih memilih hire satu orang senior programmer yang disenjatai dengan AI canggih daripada hire tiga junior programmer. Karena task yang biasa dikerjakan junior programmer seperti kode dasar, code, boilerplate sudah bisa dikerjakan dengan AI. Hal ini kan membuat menjadi sulit bagi para fresh grad untuk mendapatkan kerja di bidang soft dev. Bagaimana tips trik untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini agar ketika lulus nanti fresh graduate tetap bisa bersaing di dunia kerja? Nah, baik untuk Ibu Alisa mungkin bisa dijawab dari pertanyaan dari Pak Daud. Baik, memang untuk saat ini itu eh, posisi IT digital itu sangat bisa tergantikan oleh AI, tapi itu juga kembali ke perusahaannya masing-masing karena kita tidak bisa mengandalkan AI karena eh, di tempat saya itu juga menghalalkan dalam pemanfaatan AI untuk merealisasikan sistem informasi dengan dengan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada menjadi sebuah kode. Masih dibutuhkan sebuah masih dibutuhkan sebuah validasi dari kita sebagai programmer untuk keberhasilan dari AI tersebut. Kemudian untuk tips and triknya, nah untuk tips and triknya kita tidak boleh eh, malas dengan kalah. Maksudnya kita tidak boleh kalah dengan adanya AI. Jangan sampai apa yang kita gunakan menggunakan AI, apa yang dibantu dengan AI, kita tidak bisa memahami. Kemudian, kemudian untuk bisa beradaptasi dengan kondisi seperti itu, tetap tunjukkan nilai-nilai dari hard skill dan soft skill yang kalian miliki dan juga tetap tetap memaksimalkan kompetisi tetap memaksimalkan potensi kita sebagai IT developer itu dengan mengikuti beberapa pelatihan, beberapa sertifikasi sehingga perusahaan itu bisa melihat antusiasme kita sebagai fresh graduate dengan beberapa nilai-nilai yang kita miliki walaupun adanya tantangan berupa AI. Nah, untuk hal tersebut sebenarnya juga untuk CRUD mungkin bagi beberapa orang itu masih susah, tapi kesusahan tersebut kan sudah diatasi oleh AI. Nah, kita juga memiliki tantangan di bagian tersebut. Jadi, sebagai fresh graduate itu seharusnya kita tidak hanya bisa terkait AI, tapi kita juga harus memiliki sebuah logik yang bagus, sebuah problem solving yang bagus. Jadi, dengan adanya AI ini nanti kalian bisa mengkolaborasikan potensi kalian dalam berkontribusi di perusahaan dan juga melakukan pemanfaatan AI dengan bijak. Begitu, Bu Karin. Oh ya, baik. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daud atas pertanyaannya. Baik untuk dua pertanyaan lagi ya, Bu ya. Bisa ya? Kita Baik. buka lagi dua pertanyaan. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa lain ada yang mau bertanya lagi?
Oke, baik. Kalau semisal sudah tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih Ibu Alisa atas materi yang disampaikan. Nah, jadi dari pemaparan yang telah disampaikan malam ini dapat disimpulkan bahwa etika dan profesionalisme dalam pengembangan perangkat lunak bukan hanya sekedar teori, tetapi merupakan fondasi penting dalam dunia industri. Jadi seorang profesional IT ini bertanggung jawab bukan hanya pada kualitas kode yang ia tulis, tetapi juga pada keamanan data, keandalan sistem, integritas kerja, serta dampak teknologi terhadap pengguna dan perusahaan. Jadi melalui pengalaman yang nyata yang telah dibagikan oleh Ibu Alisa, kita belajar bahwa menjadi seorang pengembang perangkat lunak yang profesional ini berarti mampu menjaga amanah, bekerja dengan kompeten, berkolaborasi dengan baik, serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi semua itu bukan hanya membentuk reputasi pribadi, tetapi juga menentukan kualitas layanan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat maupun perusahaan. Nah, ada satu hal nih yang sangat inspiratif untuk kita semua ya, yaitu ketika beliau bercerita bahwa dulu beliau ini sempat merasa salah jurusan ya Bu ya. Namun justru dari jurusan inilah beliau akhirnya bisa melangkah sejauh sekarang, terus belajar, tidak pernah berhenti berkembang dan berani mencoba banyak hal baru. Nah, ini menjadi pengingat bahwa perjalanan setiap orang itu unik dan yang terpenting adalah kemauan untuk terus belajar. Nah, dengan demikian harapan kami adalah agar mahasiswa sekalian dapat membawa nilai-nilai etika dan profesionalisme ini sebagai bekal ketika memasuki dunia kerja kelak. Karena sesungguhnya ini keahlian teknik akan membuat kita mampu bekerja, tetapi etika dan profesionalisme lah yang akan membuat kita dipercaya. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Alisa atas waktu, ilmu, dan wawasan yang telah dibagikan malam ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk menjadi insan informatika yang berintegritas. Terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Saya juga mengapresiasi kesan yang telah kalian sampaikan melalui Google Form. Seluruh respon terekam dengan baik, lengkap dengan nama masing-masing dan menjadi bagian dari penilaian etika pada mata kuliah sosial informatik. Nah, sebelum kita menutup Zoom malam ini, kita sesi foto terlebih dahulu ya. Silahkan untuk yang tidak on cam, silahkan untuk menyalakan kameranya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, Ibu Alisa, terima kasih atas waktunya malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Baik, saya izin ini ya, end meeting ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir.